Untuk tampilan yang pertama, kita panggil peserta yang memegang nomor undian 024. Kepada peserta yang memegang nomor undian 024 dipersilakan dengan segala hormat. Siap-siap peserta pemegang nomor undian 025. Peserta nomor undian 024 akan membaca halaman 100 pada matan Fir'aun law qala lirajulaini hingga selesai halaman 101 pada matan wal asahu annal waqfa ala muayyanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Law qala lirajulaini waqaftu hadha ala ahadikuma lam yasiha. Wa fihi ihtimalun li Syekhi Abi Muhammadin tafri'an ala annahu la yushtaratul qabulu. Wa in waqafa ala jihatin ma'siyatin ka imaratil kanaisi fa batilun li'annahu i'anatun 'alal ma'siyati. Au jihati kurbatin kal fuqara'i wal ulama'i wal masajidi wal madarisi sahha jazman. Au jihatin la tadharu fiha al qurbatu kal aghniya'i sahha fil asahi. Nadaran ila anna al waqfa tamlikun. Wasani yanzuru ila annahu kurbatun wala qurbata fil aghniya'i. Wala yasihu illa bil lafdin ka ghairihi minat tamliki. Wasarihuhu waqaftu kaza ala kaza. أو أرضي موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان أيضا على الصحيح والثاني هما كنايتان لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف والثالث التسبيل فقط كناية لأنه من السبيل وهو مبهم ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا تهاب فصريح في الأصح لذكر التحريم أو الوقف أو حكمه. Wasani huwa kinayatun li ihtimalihi tamlikal mahdha wa qawluhu tasaddaqtu faqat laisa bisarihin innawa yakni la yahsulu bihil waqfu wa innawahu illa ayudhifa ila jihatin amatin kal fuqara'i wa yanwil waqfa fayahsulu bidzalika fayakunu kinayatan fihi bi khilafil mudafi ila muayyanin wahidin aw aktsara fa innahu sarihun fit tamlikil mahdhi fala yansarifu ila al waqfi bi niyatihi fala yakunu kinayatan fihi faqauluhu laisa bisarihin la mafhuma lahu wal asahu anna qawlahu haramtuhu ay lil masakini aw abdaltuhu laisa bisarihin li'annahu la yasta'milu mustaqillan wa innama yu'akkadu bihi kama taqaddama wasani huwa sarihun li ifadatihi al gharda kat tahbisi wal cabang, jikalau berkata ianya seseorang bagi dua orang, aku wakaf akan ini di atas salah satu di antara keduanya, maka tidak sah. Maka padanya tidak sah itu berbimbangan bagi Syekh Abi Muhammad, karena berlandaskan kepada bahwa sungguh wakaf itu tidak disyaratkan akan terima. Dan jika mewakaf ianya seseorang kepada jihad maksiat, kepada jalur maksiat, seperti membangun gereja, maka batal. Karenanya wakaf itu membantu di atas maksiat. Atau kepada jalur ibadah seperti orang-orang fakir dan orang-orang alim dan masjid-masjid dan madrasah-madrasah, maka sah tanpa khilaf. Atau kepada jalur yang tidak jelaslah ibadah padanya jalur seperti orang-orang kaya, maka sah berdasarkan pendapat asah. Karena meninjau kepada bahwa sungguh wakaf itu mempermilikkan. Dan menurut Sani meninjau kepada bahwa sungguh wakaf itu ibadah dan tiada ibadah pada mewakafkan bagi orang-orang kaya. Dan tidak sah ianya wakaf kecuali dengan lafaz seperti selainnya wakaf daripada mempermilikkan.
Dan lafaz sarihnya wakaf itu seperti aku wakaf akan demikian di atas demikian, atau tanahku aku wakafkan untuknya. Dan tasbil dan tahbis dua lafaz yang sarih pula berdasarkan pendapat asah. Dan menurut Sani keduanya kinayah, karena keduanya tidak masyhur sebagaimana masyhur wakaf. Dan menurut Salis hanya tasbil yang menjadi kinayah, karenanya tasbil berasal daripada kata-kata sabil yang bermakna jalan, wa huwa mubahamun, dan dianya jalan itu mubaham. Dan jikalau berkata yang seorang aku sedekah dengan demikian akan sebagai sedekah yang ditahankan atau sedekah yang diwakafkan atau tidak dijualkan dan tidak dihibahkan, maka lafaz tersebut sarih berdasarkan pendapat asah. Karena menyebut penahanan atau wakaf atau hukumnya wakaf. Dan menurut Sani dia itu kinayah karena ihtimalnya akan mempermilikkan semata-mata. Dan perkataannya seseorang tasaddaqtu saja tidaklah sarih sekalipun meniat ia seorang. Bermaksud ia tengku tidak hasil wakaf dengan sebab demikian perkataan sekalipun meniat ia seorang, kecuali bahawa menyandar ia seorang kepada jalur yang umum seperti orang-orang fakir dan meniat ia seorang akan wakaf, maka hasillah wakaf dengan sebab demikian niat. Maka ada ia perkataan itu kinayah padanya wakaf, dengan sebalik disandarkan kepada seseorang yang tertain atau terlebih banyak, maka sungguhnya lafaz itu jelas pada pemilik semata-mata. Maka tidak berpaling ia lafaz kepada wakaf dengan niatnya seseorang, maka tidak ada ia lafaz itu kinayah padanya wakaf. Maka perkataannya musannaf laisa bisarihin itu tidak ada yang tersirat baginya perkataan. Dan berdasar pendapat asah bahawa perkataannya seseorang haram tuhu, aku tahankan akannya sesuatu, maksudnya bagi orang-orang miskin, au abatuhu, atau aku pekekal akannya sesuatu, itu tidak sarih. Karenanya perkataan itu tidak pernah dipergunakan secara terasing dan hanya saja dikuatkan dengannya perkataan sebagaimana barang yang terdahulu. Dan menurut Sani dianya perkataan itu cabang seandainya jino nasiroro urang yang kun ulun wakafnya kepada salah sidro di antara dua orang ron, maka perkataan tersebut hanasah. Ketentang pegah hanasah tersebut le Syekh Abi Muhammad na getinjau ulang menurut genyan nyan sah pakan karena wakaf hana gesyaratkan untuk terima. Dan jika diwakaf seseorang, seandainya seseorang mewakaf kepada jalur maksiat, lagi contoh diwakafkan harta untuk membangun gereja, maka wakaf tersebut batal. Bahkan karena wakaf urun tersebut ialah membantu kepada maksiat. Atau sirororung diwakaf atuh jalan kurbah, seperti diwakaf bagi urung-urung fakir yang berhajat, urung-urung alim dan masjid dan madrasah-madrasah, maka wakafnya sah tanpa khilaf. Ataupun gewakaf kepada jalan yang hana jelah pada jalan tersebut puna kebaikan, puna nilai ibadah ataupun hana. Lagi contoh gewakafkan harta bagi urung-urung kaya yang hana dadepu pu urung kaya tersebut perle kepada tataya wakaf ataupun hana. Menurut pendapat asah, wakaf tersebut pisah. Bahkan karena getinjau wakafnya yaitu mempermilikkan sesuatu bagi orang lain. Sedangkan menurut Sani, gepegah lisani hanasah. Bahkan gepegah hanasah wakaf kepada orang kaya lisani, karena getinjau lisani wakafnya merupakan nilai ibadah. Sedangkan nilai ibadah di ketika tawakafkan kepada orang kaya nyo galam pasti. Dan hanasah lom wakaf kecuali dengan lafaz sama lagi lain wakaf daripada sesuatu yang mempermilikkan. Contoh ijarah dan sebagainya. Dan lafaz wakaf pih terbagi-bagi. Lafaz wakaf yang sarih lagi contoh wakaf tu kaza ala kaza. Aku wakaf akan ini di atas itu. Ataupun tanah longnya lon wakaf untuk sirarorung. Dalam artian seandainya lafaz tersebut menggunakan lafaz wa, ka dan fa dalam bentuk apapun yang merupakan lafaz yang sarih digunakan untuk wakaf. Begitu pula tasbil dan tahbis yang merupakan lafaz sarih pula berdasarkan pendapat asah. Bahkan tasbil dan tahbis merupakan lafaz sarih pula pada wakaf
karena na pendapat pegah bahawa tasbil dan tasbihnya ialah muradif bagi wakaf. Sedangkan na pegah yang lain bahawa tasbil dan tasbih tahbis ialah dua lafaz yang sering pemakaian pada uruf dan pada syarak untuk wakaf. Dan menurut pendapat sani, keduanya tasbil dan tahbis nya merupakan kinayah. Pakan kinayah karena penggunaan tasbil dan tasbih hanya semasyhur pemakaian lafaz wakaf. Dan menurut pendapat salis yang jid ke kinayah cuma lafaz tasbil, iaitu mendermakan harta kepada jalan Allah, kan tahbis. Pakan menan karena tasbil gecok daripada kata-kata sabil yang bermakna jalan. Sedangkan jalan matang mubham, ho yang ta'alurkan harta tersebut. Man menyadakadi sirararung dikun dengan tasaddaqtu bikaza sadaqatan muharramatan au mauqufatan. Aku sedekah harta ini akan sebagai sedekah yang ditahankan, atau sedekah yang diwakafkan, atau sedekah yang tidak dijualkan, atau tersedekah yang tidak dihibahkan. Maka lafaz tersebut ialah sarih menurut pendapat asah. Pakan jid ke sarih menurut pendapat asah lezikrit tahrimi, karena menyebutkan penahanan pada perkataan yang pertama, iaitu tasaddaqtu bikaza sadaqatan muharramatan, dan karena penyebutan lafaz waqaf yang bermaddah waqafa pada contoh yang kedua, iaitu tasaddaqtu bikaza sadaqatan mauqufatan. Au hukmihi pada yang kulhe dan yang geput, iaitu la tuba'u wa la tuhabu. Karena salah sabuh daripada wakaf, harta wakaf, iaitu hanjut tapublo dan hanjut tahibah kurang lain. Getanya yang menerima wakaf cuma bisa mengambil manfaat daripada wakaf tersebut. Wasani huwa kinayah, sedangkan menurut pendapat sani nyan kinayah. Pakan jid kinayah karena ihtimal lafaz yang kagak sebut iwatuh untuk pemilik semata-mata. Lagi contoh, getanya tajuk barang ke sira urang, jiban tajuk tasaddaqtu haza, ulun sedekahnya kera ke bek kapu blo boh. Nyan pegah la tuba'u nyan bukanlah isyarah kepada wakaf, akan tetapi pekuat pegah bahawa barang yang longjoknya bek ne publo boh, ataupun bek nejuk kurang lain boh. Maka ji menurut pendapat sani, lafaz yang nak diwatuh ialah lafaz kinayah. Sedangkan kunya seseorang tasaddaqtu matang-matang nyan kanlah lafaz yang sareh, sekalipun genit dalam hati nyolong wakaf. Misu sira urang gukun meno ulung sedekah, ulung sedekahnya genit dalam hati wakaf. Sekalipun genit dalam hati, lafaz tersebut han la yahsulu bihil waqfu, hanakan hasil wakaf dengan sebabnya perkataan. Wa inna wahu, sekalipun diniat. Pakan menan karena niat merupakan sesuatu yang lemah yang menjadi murajjah bagi sabuh perkataan pada menghilangkan kepemilikan daripada seseorang. Sedangkan gutanya di ketika tawakaf harta kegop, otomatis mau tidak mau harta tersebut gadah daripada dayo dan dimiliki oleh orang lain. Berbeda hanya menyata wakaf tanah mati, maka dibolehkan. Illa ayudhifa ila jihatin amatin, kecuali di ketika gekeng sadak tu na gesandarkan Tunggu kalen bak halaman sirtuh sa. Inan ketika na ibarat wala yasihu illa bi lafdin. Yasihu apa kalimat? Pakai ming. Yasihu. Fi'il mudhari'. Madhi. Saha yasihu sahan sihatan. Berarti bermakna kepada tajaddud. Ya. Ketika dia bermakna tajaddud, waktu takalan kekuatan yang sebut pada wakaf adalah lafaz. Ya. Berarti lafaz tersebut memiliki kekuatan untuk mengisbatkan satu-satu wakaf. Betul.
ketika gedanya kalian bak realita lewitnya na sabuh tanah gu wakaf le urang syik di jamun. Akan tetapi ketika raya anak tersebut, harta wakaf tersebut dicok pulang le anak dikarenakan tanpa ada pembuktian yang harus dibuktikan. Maka bagi si anak, menurut pemerintah menganggap sah harta tersebut tidak sebut kepada wakaf. Seolah-olah awak takalan dari segi inan bahawa kekuatan lafaz yang tukang peisbat wakaf nyuka gadah. Sedangkan getanya ketika diperintah oleh pemerintah sesuatu yang tidak menyeleweng daripada aturan syarak wajib taati. Di saat pemerintah mengakui bahawa tanah tersebut tidak dikategorikan kepada wakaf, nyokiban solusi daripada getanya. Apakah salah pihak pemerintah tidak menganggap sah wakaf tersebut? Dan apakah pemerintah sudah mengambil satu keputusan di luar undang-undang qawaid usul fikih? Jadi tentang keputusan pemerintah yang berbeda dengan undang-undang yang kana dalam kitab. Berarti pemerintah sudah mengambil langkah yang berbeda dengan undang-undang qawaid. Ya. Yakin? Dari seginya kak betul benar. Kak mengambil undang-undang yang berbeda lagi yang dalam kitab. Cuma karena pemerintah gebi hak wewenang yaitu le syariat pih perle untuk tak pertimbangkan keputusan pemerintah. Di ketika keputusan tersebut hana menyeleweng dalam artian hana terus ke tingkat kufur, maka keputusan pemerintah tersebut harus ditinjau ulang dengan kemaslahatan yang na bagi masyarakat. Kiban hana menyeleweng inau. Dalam artian jino urang syik wakaf tanah jamun min haisu agama karena lafaz kagu ucapkan dengan lafaz wakaf kasah, man karena jino hukum negara akan membutuhkan kepada pembuktian selembar kertas, maka nak damai masyarakat di ketika hang gejuk pih jut ke dawa, maka getinjau hinan menarik kebaikan pada satu perkara yang lebih ged daripada getulak daripada getarik kebiarkan kemudaratan. Berarti pemerintah gekubah qawaid usul fikih. Padahal na satu peristiwa di saat Rasulullah petun ayat oleh Allah Taala dan gekun le Rasulullah pada sahabat baik tak tulis ayat bak pelupuk kerma ataupun bak batai. Awate kejadian beriringannya waktu gekun tu male Rasulullah uktubu tulis olehmu, karena gepahami daripada kalam tersebut karena innal amra ba'dal hadri yufidul ibahah. Jadi peristiwa hal yang sama di saat para sahabat melakukan uktubu dalam arti kata bukan berlawan adapun melangkahi daripada peraturan yang kagak pegah oleh Rasulullah. Ini kiban cara solusi sebab kebanyakan peristiwa ketika le wakaf le urung syik terai ani cok pulang. Betul. Dan di pihak pemerintah berarti lafaznya hana leguman. Ada pun dembek dengan kalam istisna ke ba. Wa yasihu bi lafdin au bi kitabatin. Karena jino kekuatan lafaz pada zaman lawitnya hana le kegunaan
atas nama berangkapu perbuatan tetap surat. Pegangan daripada pemerintah surat. Ataupun naik biak kaedah inam saboh. Sehingga pemerintah mengambil sikap tidak menyalahi dengan aturan agama dan pemerintah juga mengambil satu kebijakan yang sangat luar biasa. Hai, ke lagi anaga mira buka. Pada masa Nabi pi wate hana gebi tulis ayat Al-Quran yo tasyabuh dengan hadis. Duduk para sahabat pakan gecok inisiatif untuk tulis Al-Quran yo meninggai orang-orang yang hafal Quran dalam sabah peperangan. Sehingga giu bukukan alasan ataupun ilat daripada dua buah hadis tersebut kan sama. Di ketika Nabi jamun hana giu tulis karena nagekalan maslahah hinan. Dan jino para sahabat giu tulis karena nagekalan maslahah hinan menansyid imam muronyo di ketika gecok sabah-sabah keputusan lebih getinjau kepada maslahah ummah. Betul lagi long pegasannya. Pemerintah mengambil satu sikap yang bijaksana dan mengambil satu langkah yang luar biasa dengan menjadikan surat adalah pegangan pada hukum tapi bukan pada lafaz. Yang je ke masalah ke bagi ibarat wala yasihu illa bilafdin. Hasar kan? Hasar. Jadi ketika kepada hasar rak segitah demang gecok demang. Rak segitah. Rak segitah pemerintah gecok sikap yang lagi kebijakan dan maslahah yang lagi tak pegah guna. Sigatu. Buno sama-sama tak akui pemerintah mengambil sikap yang luar biasa dan kebijakan yang sangat bijak sehingga untuk terjadi hal-hal yang tak diinginkan sehingga mereka menjadi pegangan dalam satu hukum adalah surat. Padahal sama-sama getanya tak tepa yang namanya satu akad yang tertawakuf dengan lafaz maka kitabah merupakan kinayah. Itu kamu balik kitabah merupakan hukum yang sareh dibandingkan dengan lafaz. Ataupun ada biak kaedah inan sehingga para pemerintah mengambil sikap yang bijak guna. Sebab ada dalam kasus Dumtan. Karena getinjau kemaslahatan bagi umat oleh pemerintah kemenan. Jika lu pegah benar, gecok langkah demi kemaslahatan. Sedangkan ketika gecok dengan kemaslahatan, ino ibarat wala yasihu illa bilafdin. Ada bunde ibarat dengan kalam yang bukan dengan istisna sehingga hanya memberi kepada faedah hasar. Ino yang jadi masalah. Bak gak pegat dia di jalan hasar. Tanah muno yang gecok oleh pemerintah tetap hijau pulang kepada orang yang yang hana mengakui wakaf daripada orang Syekh Jamun. Sedangkan daripada hukum agama yang tetap terbenar kepada wakaf. Hukum agama tetap terbenar kepada wakaf. Berarti pemerintah kagutula ataupun menyeleweng daripada hukum yang kata tradisi ataupun daripada kawaid usul fikih. Ada ya. Nyan dongku karenanya merupakan kejadian yang jawabannya adalah pemerintah mengambil bahwa surat menjadi pegangan daripada pihak pemerintah dan merupakan hal yang kuat dikarenakan pada zaman sekarang siqah sudah hampir fana. Maka lafaz ataupun daripada sigat dalam wakaf sudah tidak seperti siqah yang diucapkan oleh si akid yang terdahulu.
maka pemerintah mengambil kebijaksanaannya berdasarkan daripada amar lil irsyad. Makna amar lil irsyad adalah amar untuk memberi petunjuk kepada umat dan memberi faedah kepada sunnah ataupun kepada nadab. Syukran. Tunggu peserta kalian Bak matan saatnya si nyai Bak illa bilafdin kan. Jadi sogot gukun Imam Nawawi wala yasihu illa bilafdin ngukun wa yasihu bilafdin. Menurut pertanyaan daripada Dewan Hakim pertama lah yo. Karena jino sikah pika kurung dan tengku pinta yang menan lebih hebat wa yasihu bilafdin. Arti lebih hebat. Tak balik lagi yang kampungnya. Nah, nya menan lainnya bak matan. Jadi yang laginya kurang layak kan? Layak asyid. Bahana layak. Man bunuh pegah agak medih. Menurut jawaban daripada Dewan Hakim yang pertama. Menurut jawaban yang pertama, menurut drone gimana? Menurut dong lebih hebat daripada lagi Imam Nawawi sebab yang pengarang kitab belum. Berarti hanya dehli lagi bunuh. Hanya dehli god berarti wayasihu dengan mujabah god walayasihu illa bilhadid dengan salibah. God ya nah? Ya. Jadi dalam mantek menyekalam yang hasar yang pegah qadiyatun fi maqamil qadiyatin. Sebuah qadiyah yang bak posisi dua buah qadiyah. Ya kan? Jadi gukun la yasihu illa bilhadin sama dengan gukun yasihu bilhadin wala yasihu bi ghairi lafdin. Ya kan? Ya. Dalam ilmu ma'ani tentang hasar, Ironis nak ingat bait ilmu ma'anian tentang hasar. Hang ingat dulu. Ada yang li? Nafai. Jadi lang ilmu ma'ani tentang hasar gukun li Syekh Al-Ahdari yaitu yakunu fil mausufi wal ausafi wa huwa haqiqiyun kama idhafi. Hasar na dua, nah hasar hakiki dengan hasar idhafi. Kiban surah menyenyan tak pegah hasar hakiki dan kiban surah menyenyan hasar idhafi. Anam pom le ya. Ada yang li? Hang ingat le. Kakulah, makasih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, santriwan dan santriwati, dan pemirsa Mudi TV dimanapun Anda berada. Peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 024 atas nama Tunku Jalaluddin, utusan dari Pemkot Langsa. Untuk tampilan selanjutnya, peserta pemegang nomor undian 025. Kepada peserta nomor undian 025 dipersilakan dengan segala hormat. Siap-siap peserta 026.
Kami harap kepada penonton untuk bersurak-surak dan mengganggu konsentrasi peserta. Sehingga itu kepada penonton untuk bersurak. Peserta 025 akan membaca pada halaman 83 pada matan faslun la tanfasikhu ijaratun hingga selesai halaman 84 pada matan wal asahu annaha tanfasikhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun la tanfasikhu ijaratun wala tufsahu bi'udrin fi ghairil ma'qudi alaihi lil mustajiri awil mu'jiril al awalu kata aduri wukudi hammamin ala mustajiri wa safarin arada li mustajiri darin masalan wa maradi mustajiri dabatin li safarin alaiha wa thani kamaradi mu'jiri dabatin ajaza bihi anil khuruji ma'aha wa ta'hauli man akradarahu au huduri ahlihil musafirina walau istajara ardan li zira'atin fadara'a fahalakaz zar'u bijaihatin min syiddati harrin au bardin au sailin au kasrati matarin au jaradin au nahwiha falaysa lahul fasqu wala hatta syai'in minal ujrati li annal jaihata lam tu'thir fi manfaatil ardi wa tanfasikhul ijaratu bimautid dabati wal ajril muayyanaini fi zamanil mustaqbali li fawati mahalil manfaati fi lal madi idza kana limislihi ujratun fil azhari li istiqrarihi bil qabdi fayastakiru kistuhu minal musamma ay bi'atibari ujratil misli fa idza kanat mudatul ijarati sanatan wa madan nisfuha wa ujratu mislihi misla ujratin nisfil baqi wajaba minal musamma sulusahu wa in kana bil aksi fa sulusuhu wal qaulu tsani tanfasikhu fil madi musawatam baina zamanaini wa yaskutul musamma wa tajibu ujratul misli lima madha wa idza lam yakun limisli ujratun tanfasikhu fihi qat'an. Wa taraza bil muayyanaini amma fi dhimati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal. Tidak terfasalah ijarah dan tidak dapat difasahkan dengan sebab uzur pada selain yang diangkatkan di atasnya, milik si mustajir atau si mu'jir. Yang pertama contohnya seperti uzur menghidupkan api sauna di atas orang yang menyewanya sauna dan berperjalanan yang datang bagi orang yang menyewa rumah contohnya, dan sakit bagi orang yang menyewa hewan untuk berpergian di atasnya hewan. Dan yang kedua contohnya seperti sakit orang yang pesewa orang yang menyewakan hewan yang lemah dengannya sakit untuk berpergian berserta hewan, dan juga menempatkan keluarga siman yang menyewakan rumah nyaman, ataupun hadir keluarganya seorang yang bermusafir. Dan jikalau seorang menyewa satu sepetak tanah untuk bercocok tanam, maka ia bercocok tanam, maka rusaklah tanamannya dengan sebab bencana daripada bersangatan panas atau dingin atau banjir atau banyak hujan atau belalang atau seumpamanya, maka tidak boleh baginya oleh fasakh. Dan tidak ada pengurangan sesuatu daripada ujrah, karena sungguh bencana tidak memberikan efek pada manfaat tanah. Dan terpasah ijarah dengan kematian dabbah dan orang yang disewakan yang ditentukan akan keduanya di dalam zaman mustakbal, karena hilang objek manfaat di dalamnya zaman yang akan datang, tidak pada zaman yang telah lalu. Apabila adalah bagi seumpamanya zaman yang telah lalu, itu ujrah pada pendapat azhar, karena telah tetapnya zaman yang telah lalu dengan menerima. Maka tetaplah bagiannya zaman yang telah lalu daripada harga yang telah ditetapkan. Artinya dengan meninjau upah standar, maka apabila adalah masa ijarah itu 1 tahun dan lalulah setengahnya tahun, dan ujrah misilnya merupakan 2 kali lipat daripada ujrah setengah yang tersisa, maka wajib daripada yang telah dijanjikan adalah 2/3-nya. Dan jika sebaliknya, maka yang wajib adalah 1/3-nya. Dan pendapat yang kedua menyatakan terpasah pada zaman yang telah lalu karena menyamakan di antara 2 zaman, dan gugur musamma, dan wajiblah upah standar bagi zaman yang telah lalu.
Dan apabila tidak adalah bagi misilnya zaman yang telah lalu ongkos, maka terpasah dengan tidak ada khilaf. Dan Imam Nawawi memelihara dengan kata-kata muayyana ini daripada akad sewa di dalam dhimah. Maka orang yang disewakan dan juga hewan apabila telah dihadirkan dan juga ia mati di dalam celah-celah masa, maka wajiblah mengganti keduanya, orang yang disewakan dan juga hewan. Dan tidak terpasahlah ijarah dengan kematian dua pelaku akad ataupun salah satu keduanya dua pelaku akad. Akan tetapi Nabi dukungan jeun. Nabi dukungan jeun. Bek nu surak-surak. Tanya urang beun. Dukungan serah urang naneuh bek nu surak. Gada pangkaengon ho nu ja. Lanjut. Fasal. Jadi hana terfasah ijarah dan juga tidak dapat difasahkan dengan sebab uzur yang mana uzur tersebut bukanlah pada benda yang tak akadkan. Baik uzur tersebut bagi orang yang mustajir, yang mana mustajirnya adalah orang yang menyewa, ataupun bagi si mu'jir, yang mana mu'jirnya adalah orang yang menyewakan suatu benda. Yang pertama yakni uzur pada mustajir, yang contoh ji lagi uzur untuk menghidupkan api kamar sauna. Dan juga contohnya seperti perjalanan yang datang bagi si mustajir rumah. Berarti orang yang nak sewa rumah, gak nyan perlu untuk berpergian, nyan tetap tidak dapat membatalkan akad ijarah. Selanjutnya adalah sakit si orang yang menyewa kendaraan untuk bermusafir. Orang yang menyewa hewan untuk melakukan perjalanan, dia sakit sehingga tidak dapat melakukan perjalanannya. Dan contoh yang kedua, yakni uzur bagi si mujir adalah orang yang menyewakan dabah terkena sakit sehingga tidak bisa melakukan perjalanan dengan dabahnya. Dan juga dia, contoh yang keduanya adalah dia ingin menempatkan ahli rumahnya di dalam rumah yang ingin ia sewakan, ataupun kembalinya keluarganya yang telah bermusafir. Jadi apabila seseorang ingin menyewa satu sepetak tanah untuk bercocok tanam, lalu ia bercocok tanam, ia pula pupuk yang jut, lalu ji gagal panen. Gagal panennya gara-gara sebuah bencana, baik bencana gara-gara berat suum atau berat lepi, atau gara-gara banjir, ataupun letak ujun, sering nak ujun, ataupun kena belalang dan juga lain-lain, lagi-lagi hama, ya, numpuk-numpunya, maka orangnya tidak boleh memfasahkan akad ijarahnya, tidak boleh terfasah akad sewa, dan juga dia tidak dapat mengurangkan sesuatu pun daripada harga yang telah dijanjikan. Alasannya karena membaca bencana tidak memberikan efek yang signifikan di dalam manfaat tanah, tapi ini memberi efek pada tanaman neo sehingga hancur tanaman neo. Dan juga terfasah ijarah gara-gara mate dabah no. Mate dabah dan juga ajir, yang mana dabahnya adalah hewan, ajirnya urang yang tak sewa untuk emetnya ho yang dejak, yang mana keduanya harus tertayin di dalam terfasahnya di dalam zaman yang akan datang, berarti setelah kematian keduanya. Alasannya paken gara-gara kaluput objek manfaat, anak pak li tak manfaat. Sedangkan ke tentang zaman yang sebelum jimate nyan hana terpasah, tapi dengan syarat apabila memang sebut ujrah bagi zaman yang telah lalunya. Pada pendapat azhar, alasannya gara-gara zaman yang telah lalunya ka tetap dengan geterima, dengan sebab kekabat awal berarti nyan ka sebut untuk akad ijarahinan. Maka bagian daripada zaman yang kawainya nyan tetap maknanya pu gepersenkan kipan cara persenkan ji dengan takalen padum upah standar ji, maka menyojino geboh contoh lengkung sanne masa ijarah si tahun kalewat si tengah tahun berarti lewat 6 bulan dan ujrah misil daripada 6 bulannya adalah 2 kali lipat daripada ujrah setengah yang akan datang, maka wajib daripada musama 2 perleji berarti nasitun dan sewa 6 bulan berarti 1 juta mesti. Sedangkan ujrah misil daripada 6 bulan yang pertama 2 kali lipat daripada 6 bulan yang tersisa. Sepertuh ribe bandingannya dengan 200 ribe. Maka yang wajib daripada 6 bulan yang pertamanya adalah 666 ribe disebabkan musamaji adalah 1 juta. Menancit apabila sebaliknya dalam artian kata 6 bulan yang pertama ongkos ji setengah daripada 6 bulan yang kedua. Maka
zaman yang telah lalu mendapatkan ongkos sepertiga le si mu'jir. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa terpasah akad ijarahnya di dalam zaman yang telah lalu. Alasannya pakan ge bersama di antara dua buah zaman. Sebagaimana haji terpasah pada zaman istiqbal, terpasah si bak zaman yang kawai sebelum kematian ji. Efek jipu gugur musama hana le berarti yang dijanjikannya. Sedangkan le si mu'jir nyan merempak ji wajib bagi ji adalah ujrah misil bagi zaman yang kawai, berarti wajib tajuk upah standar bagi ji. Dan apabila memang le zaman yang kalalunya hana sebut ujrah dalam artian kata di tatwate, maka nyan terpasah dengan hana khilaf ulama. Dan Imam Nawawi jino pelihara dengan kata-kata muayyana ini daripada ino akad ijarah yang lam dimah. Sabab menyo akad ijarah lam dimah sekalipun kedai hendak mate dabah, mate ajir di ketika kata hadir kepada si mustajir, nyan wajib taganto manduanya. Dan juga hana terpasah ijarah ino Tunggu kalon ba halaman 80 an. Baris kedua watih nah. Ba ke Imam Nawawi fayastaqiru kistuhu minal musamma. Ge ai Imam Jalal pe bi ai bi'tibari ujratil mithli kan. Jadi yang ge nutok Imam Nawawi al musamma. Tapi berani Imam Jalal geartikan bi'tibar ujrah ujrah misil. Yang mantok yung sama. Jadi dalam usul fikih na mantok na mafhum. Mantok na le ya. Dalam usul fikih. Na dal mutawakah, na dal tadammun, na dal iltizam kan? Dal iltizam, na dalah iqtida, na dalah isyarah. Ya. Nah adalah ima. Jadi le Imam Jalal berani ge ai bi'tibar ujrah misilnya nyan dalalah pu yang ge pahamnya dalam leheboayo iktida isyarah dan pun ima. Isyarah di bang pengertian adalah isyarah. Di dalam isyarah adalah satu dialah untuk menunjukkan maksud daripada matan dilikat. Nyo kan kena pegah dilikat tetap kisit daripada sama. Dalah isyarah kan kena pegah maksud. Dalah isyarah menyelam ayat ba surat An-Nisa uhilla lakum lailatas siyami arafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu kan Allah ba malam puasa arafasu ila nisaikum, menjima dengan istri kamu. Dalah isyarah dari ayatnya yaitu sah puasa dalam keadaan mujunub. Jadi getulih lang fikih yasihhu saumu liman janabah. Sah puasa bagi orang mujunub. Nyan pak gepahami ba ayat buno dengan dalah isyarah. Kan kena pegah maksudnya. Maksud ba ayat adalah Allah gepahala menjima malam Ramadan. Cuman imbas darinya mengisyarah kepada sah juga puasa walau keadaan berjunub. Karena itu makna malam poh 8 poh kurang poh 10 poh put si minit tu dalam subuh 10 detik tu dalam subuh 2 detik tu dalam subuh nyan malam. Menyata menjima dalam keadaan 5 detik dalam subuh. Payah nama nawa. Nan lo. Jadi dalah isyarah kan dia berjelah maksud likut. Jadi musamma kadalah makna kan? Irona nu tepat beda musamma dengan ujrah misil. Mendepan. Pat beda ji. Ujrah misil adalah upah standar yang diberikan kepada seorang ketika melakukan sebuah perbuatan. Yang musamma? Sedangkan musamma yang dijanjikan lamakan. Jadi kadalah makna musamma kan? Jadi dia akan bi'tibar kan dalalah isyarah. Kan dalalah isyarah. Tapi dalalah lain ni. Dalalah apa? Gimana? Tumpu aja dalah apa teman? Dalah pu. Dalah pu. Dalah no. Berarti nyo takun ya penting berjelah penting. Dilelah tetap dilelah kita terangkan. Yang ke maksudun. Maksudun yang penting berjelas.
Hak betul dia adalah apa tapi berjelas. Jelas kan? Dilalah ini berarti dilalah ima. Geberita lagi katanya bahawa makna kisit daripada sama kiban dengan cara tak iktibar upah standar. Kiban ni kun dilah imaan. Dilalah ima. Nya belah pegah. Kiban sih. Kiban. Dilalah ima. Imaknya untuk gebite maksud daripada urusan ni. Sabenyan bunuh pian. Kan salah benar. Emang terjadi ragu benar istibah di antara isyarah dengan imak. Jadi dikatakan nafi ba isyarah kedentainya imak sangat. Lain panena loma. Pengertian imak bunuh untuk gebite maksud. Gebite maksud. Nya pengertian. Ya lagi kan, nyo kan kena pegahkan kisit ini gua. Puat raki ban cara dengan kisit daripada sama. Cara kisitnya kian dengan cara takalan ujrah misil di sini. Monya emang tu yang kan kalau surah penuh, apa surah ni dua surah garu. Jadi menyenye nyandalah imak. Imak kan bagian daripada iltizam kan? Ya kan? Jadi pakon man lazim musamma ke ujrah misil. Nyan kan geai musamma ku. Geai kisit daripada musamma. Pakon man lazim dari kisit ke ujrah misil. Lazim gara-gara watte ke kisit kan kisit kan bagian. Kiban cara ta bagian dengan takaran ujrah misil. Jadi menyege bagi dengan kalam musamma kan jadi musuh berarti lam siton. Musamma ji 1 juta. Kali pakai berarti si tengah ton. Berarti menyege kisit musamma 500 ribu. Jadi hana luzum ji watte giak kisit bu mesti ke kisit dengan ujrah misil. Musuh berarti pun tak pegot dalam mudah siton. Musamma ji 1 juta. Kata pakai 500 ka roboh kata pakai jan ka mati dak bah. Berarti kata pakai si tengah ton berarti ke 60 ke kan apa pakai le. Ke kisit juga musamma. Jadi punya 1 juta kisit 2. Kakeh tapuh jadi hana luzum ke ujrah. Kan ikut ayo tapuh mendu yang surah hati. Mati mendu. Betul. Pokoknya berarti menyola mentek meno berarti menyola mentek nah. Akibat. La mentek. Mentek yang usul fikihnya. Kan nyola mentek dilalah. Kan pokok-pokok ji kan benar ni kan. Akibat mentek. Kan tegar hak mula mentek wah gimana bukan man? Betul. Apa itu rayu? Dilalahkan lah le. Nyotah dilalah daripada kisit musamma. Dilalah ji berarti dilalah tabakah. Yang maksud kisit daripada musammanya dengan cara tak iktibar ujrah misil. Bunuh karena kuinya adalah imak. Imak pembahagian daripada iltizam. Iltizamnya adalah kasim bagi mudabakah. Iltizam ke mudabakah ke iltizam lain dua lagi orang malam. Jadi bunuhnya karena kuinya lima. Nyo kerja ke mudabakah nama man? Berarti ya yang yakin ran apa? Dempu je lun. Kan yang yakin lo menang banyak mamante apapun yang jadi nya datang mudabakah kalau ya. Berarti kali iltizam. Kiban? Hanya dari iltizam. Iltizam mana? Man bunuh yang nak kui iltizam pakai sih? Oh nya bunuh. Berartinya kayak yakin mudabakah? Yakin mudabakah? Mudabakah? Yakin? Yakin. Mudabakah didal kepada madlul yang maudhu'lah. Jadi kisit hantam pernah maudhu'lah ji ujrah misil. Pajanka guwada kisit ke ujrah misil. Menyaji hantam guwada ke ujrah misil sama dengan jihnya kendalah mudabakah. Kenyo bukan kis tuhu minal musamma. Kisit dengan nak kait dah kait minal musamma. Nyamban. Jadi ada kait yang musamma pi hana guwada ke ujrah misil. Kan nyo payah perpak le. Nyo panen na dia. Pul kipan dah perpak ka cekok abuno ka. Nyo ujrah misil kan tak rehim sama. Kan kena sama kan kena pegahnya. Tapi kiban cara kisit daripada sama.
Dari bunuh tengku pegah. Kon kebanjaran di ron pegahannya dalam tabakah. Dalam tabakah ban. Didalalah dari sebuah lafaz kepada makna yang gewada lafaz ke maknanya kan. Yang gewada mana ke lafaznya kan. Ya. Jadi menyekistunya lafaz yang geai makna ji adalah intibar ujrah misil yang hendak pernah gewada kenan. Jadi ron ni pu mentengnya dalam tabakah pu dah ilzamnya menteng. Pu yang yakin pu. Mutabakah ya. Mutabakah. Kistu. Kon ilzam. Kon. Syukran. Hedan. Heran. Malam terakhir hiburan. Tanya baju-baju menteng kah? Jadi tunggu kalian Mbak Fasal. Kabeh karule. Mbak Fasal la tamfasihu ijaratun. Ijaratun dua kalimat. Masdar. Madi Ajara. Yujiru. Ijarta. mantap. Jadi segi i'rab jatuh sebagai Ijarah. Pai. fa'i. Fa'il. Fa'il menurut ulama bayan ataupun balaghah diistilahkan dengan musnad ilaih. Menurut ulama mantik diistilahkan dengan maudhu'. Sedangkan menurut ulama nuhah diistilahkan dengan mahkum alaih. Undang-undang daripada mahkum alaih, musnad ilaih ataupun maudhu' adalah ma'rifah ataupun taksis dengan alat peluluh karena dia merupakan mahkum alaih berdasarkan kaedah. Nah kaedah kan? Nah kaedah nan. Hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Untuk menghukum apa hukmun al hukmu bi syai' far'un an tasawurinya merupakan. Cakep. Al hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Ketika inan kaedah tersebut menghukumkan sesuatu kepada yang lain, mesti kita harus mengetahui apa sesuatu tersebut. Di sini fa'il adalah salah satu daripada mahkum alaih, musnad ilaih ataupun daripada maudhu'. Kenapa dengan secara nakirah? Ini genap faedah bahwa setiap ijarah, ini kan makna makrifah kan muayyan kepada sabuh hal. Nyo sedangkan ino genak nakirah paken bahwa geberi faedah ino mandum ijarah terpasah, maka ji harus gebuh dengan nakirah. Isah. Kipan sah mangga buat. Maka ji lun tanyang. Ino memang kagak pegan. Tanyo mengkaji, mempelajari, mencari celah bagaimana ini bisa terjadi. Ya. Sedangkan dari kaedah bunuh tapega, kiban tanya hukum sedangkan roy mantang ibham. Nyota hukum kepada mandum yang gemenan dengan ijarahnya kaya yang kena hukum. Berarti hanali ibham inan. Nafi ibham inan. Berarti kasebut maklum inan. Berarti kita maklum, nakirah pajangka maklum. Maklum dari segi takrih ji. Pajangkan takrih nakirah maklum. Kan ijarahnya mau cerita ji. Kan? Panen lain. Iya, nyo ijarah. Ijarah kalimat nakirah pemakrifah leo. Ijarah kalimat nakirah. Nakirah pengertiannya nakirah yang guadakan kepada jenis yang hanya terkhusus kepada satu. Berarti umum badali yang umum badali dong. Umum badali bukan kepada makrifah ataupun kepada maklum, tetapi kekal dia ada ibham. Iya, nyo makna jihino tapi di ketika warga wala tanfasihu ijarah kan makna jipu badali terhadap seluruh ijarah yang na mandum-mandum lambu monyo. Berarti inan berarti nyatakan mandum-mandum lagi nyan inan idang umum syumuli kandungan daripada makrifah. Ohan, pannya syumulian. Gantong pada satu kali kepada ijarah si A, pada satu kali kepada ijarah si B. Yang mana maksud daripada nakirahnya tetap umum ji. Umum pua bak nakirah le. Umum badali.
menyelagai nusurah sanyo hana mendalalah kepada umum badali. Ini kan nakirah. Ya. Pajan ka undang-undang daripada mahkum alaih, musnad ilaih ataupun maudhu' dia merupakan nakirah. Kalau seandainya taksis ini tidak ada muskil. Karena syarat untuk menjadi mubtada, syarat menjadi khabar daripada inna, khabar dari isim daripada inna dan isim daripada kana, setidaknya ketika dia tidak naik pada tingkatan ma'rifah mesti tingkatan pada taksis untuk irtifa sebahagian afrad yang na pada ibham. Menyanakira hana istilah kepada maklum, tetap dia kekal pada ibham. Berarti yang kehendaki ledengku benar taksi lah saboh. Nah. Nyo kagak tulis, betul ke tulisnya. Wala tanfasiku ijaratun, betul. Ino penanggungjawab tanya orang sekitar sehingga betul. Padahal kehendaki daripada kaedah. Hai tamang. Babi uzrin jadi ke taksi sendiri. Ijarah dengan odor yang ken daripada ma'akud ali. Kiban segi inan kepada taksis. Taksis ni segi nak kait, berarti inan. Taksis dengan segi kait. Hai, berarti kan inan itu betul ijarah yang ken dengan odor. Mana jipu? Ijarah yang terjadi odor ji bak ma'akud alih. Berarti bi uzrinyo adalah kait. Bi uzrinyo kait kepada ijarah ataupun kait kepada hanafasah. Oh, kait yang bisa, kait terpaksa. Berarti hansah kepada taksis. Minta cara lain. Minta cara lain. Dulu. Dari segi keumuman je dong. Kiba umum. Hai, dari segi keumum badalian, jika ketika anda pegah ijarah yang nakira, memang jika nama ta'yin ijarah-ijarah yang teh. Cuma kan tengok di ketika agak pegah lafaz ijarah kada pu bahwa makna mahkum alaih ejid kepada nakirah. Mahkum alaih musnad ilaih ejid kepada nakirah. Jud. Jud, mubtada jud nakirah. Mubtada jud sebab mahkum alaih hana terhasar kepada mubtada. Mubtada dengan pak sama-sama mahkum alaih dua. Sama mahkum alaih, cuma mahkum alaih hana terhasar kepada mubtada. Pak mahkum alaih si pak hana gesyaratkan ma'rifah. Munyo pak gesyaratkan ma'rifah, ubah menundum you. Tamtum. Kali lo pegah. Dengar le. Kan kali tak pegah puno. Tulisan yang na pada la tanfasikhu ijaratun lun hana lumpu salah. Sehingga pak kepada sah nakirah. Yang perlu kena pegah tercelah sehingga pak ini sah menjadi nakirah. Yang meno ji. Pak hana gesyaratkan ma'rifah. Pak Paken. Hana kan? Paken. Kan sabak emang hana gesyaratkan yang al-hukmu syai' far'on bitasawurihi ya. Al-hukmu syai' far'on al-hukmu bi syai'. Jud si dumpu jud. Nah, ketika menghukumkan sesuatu kita harus mengerti apa sesuatu tersebut yang semua daripada mahkum alaih. Ya, makna ji maka ji hino pegah bahwa mahkum alaihnya gesyaratkan bermaklum kan mahkum alaih gesyaratkan bermakrifah. Maklum nama lain daripada ma'rifah. Nah sama kan maklumnya mana? Maklumnya le mukabalah haji. Emang nama maklum yang eji taraduf dengan lafai ma'rifah. Maklum ma'rifah. Nyo na maklum yang mukabalah haji dengan jahil. Kalingnya. Hai mesti hana ada puatnya. Nyan ho kan wait. Kan nyan. Nyo inti le. Nekalan matan ibarat dengan ijaratun. Ijaratun kepada fa'il dan dia merupakan nakirah. Nakirah nyo hana lun pesalah kepada hansah fa'il. Karena memang kagu tuli. Jino yang sama-sama nemita bagaimana ketentuan daripada mahkum alaih, yaitu salah satunya fa'il pada sama-sama dan mahkum alaih ketika dia tidak ada yang ma'rifah, setidaknya dia harus taksis supaya enggak terafak sebahagian daripada ibham. Ino ijarah adalah kalimat nakirah.
ketika ne pegah mono ne kait dengan bi udhrin bukan kait bagi ijarah tapi kait bagi la tanfasihu. Hai udhrin ini nunggu kan ya pegah ijarah jika pegah taksis ini bahwa ijarah ini adalah ijarah yang bukan terjadi otot pada makun alih. Ngempe taksis. Taksis ji dengan siak kalam. Tuh siak kalam. Bi udhrin. Apa udhrin yang tu pegah udhrin yang bukan pada makun alih. Berarti di ketika kan pada makun alih keluarin nanti ijarah yang bak makun alih. Berarti ijarah bak makun alih hana itamang dalam hukum hana terpasah. Berarti bi udhrinnya adalah kait bagi ijarah dan seterusnya kait bagi ijarah. Bak hukum tanfasi. Cuma kan yang tanik pasinya yang tanik pegah terpasahnya kan ijarah. Jadi secara tidak langsung terpasah dengan ijarahnya kan mengkait. Jadi ijarahnya dapat terpegahnya yang hana terpasah ijarah te. Ijarah yang terjadi odorji bukan pada makun alih. Ini kan kata sinan. Sebab makun alih monyo odorji terjadi bak makun alih kah? Bukan lagi hukum hana terpasah. Kalian kang. Kalian mana? Nyelagian usura bi udhrin adalah kait bagi ijarah. Kan padahal wadatakalan bi udhrinnya adalah segi muta'alaq macam dengan pertemuan hana terpasah yaitu dengan odor. Jadi nyan sama-sama mutalaah kembali dalam kitab Hasyiah Khudari halaman 98. Inan Hasyiah Khudari tafsir ataupun syarah daripada Ibnu Malik Alfiyah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, santriwan dan santriwati, dan pemirsa Mudi TV dimanapun Anda berada. Peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 025 atas nama Tunku Muhammad Ali, utusan dari Pemkot Lok Sumawe. Untuk tampilan selanjutnya, peserta pemegang nomor undian 026. Kepada peserta pemegang nomor undian 026 dipersilakan dengan segala hormat. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirat sekalian, peserta pemegang nomor undian 026 akan membacakan makra pada matan Faslun Qauluhu ala Auladi pada halaman 104 sampai dengan matan Faslun Al-Adharu Annal Milka pada halaman 105. Kepada peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qawluhu waqaftu ala awladi wa awladi awladi yaqtadi at-taswiyata bainal kulli ay jami'il afradi wa idkhalu al ala kullin ajazahu al-akhfash wa ghayruhu wa kadha law zada ala ma dhukira ma tanasalu أو بطنا بعد بطن فإنه أيضا للتسوية بين الجميع إذ المزيد للتعميم في النسل وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب ولو قال على أولادي ثم أولادي أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب
فلا يصرف للبطن الثاني مثلا شيء ما بقي أحد من الأول وقوله الأول بالجر بدلا ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح إذ يصح أن يقال في ولد الولد لشخص ليس ولده والثاني يدخلون حملا على الحقيقة والمجاز والثالث تدخل أولاد البنين لانتسابهم إليه دون أولاد البنات ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد لصدق اللفظ بهم إلا أن يقول على من Bismillahirrahmanirrahim. Fasal. Perkataan seseorang, aku wakafkan kepada anakku dan cucuku, menghendaki sama rata di antara semuanya. Dan Imam Akhfash dan selainnya membolehkan memasukkan alif al pada kalimat kullu. Begitu juga seandainya seseorang menambahkan atas kalimat tersebut selama mereka berketurunan atau satu generasi sesudah satu generasi, maka itu juga menghendaki kepada sama rata di antara mereka semuanya. Karena kalimat yang ditambahkan adalah untuk pemerataan pada keturunan. Dan pendapat Kil menyatakan kalimat yang ditambahkan adalah pada kalimat batunan ba'da batunin adalah untuk tertib. Dan seandainya seseorang berkata, aku wakafkan kepada anakku, kemudian cucuku, kemudian cicitku selama mereka berketurunan, atau kepada anakku dan cucuku yang lebih tua, maka yang lebih tua, atau yang pertama maka yang pertama, maka itu untuk tertib. Maka tidak boleh disalurkan sedikit apapun kepada generasi yang kedua misalnya selama masih ada generasi yang pertama. Dan perkataan Imam Nawawi Al-Awwali dibaca dengan jar karena diirab sebagai badal. Dan cucu tidak masuk dalam wakaf kepada anak menurut pendapat Ashah. Karena boleh dikatakan kepada cucu bagi seseorang dia bukanlah anaknya. Pendapat Sani menyatakan mereka masuk karena mengarahkan makna kepada hakikat dan majaz. Sedangkan pendapat ketiga yang masuk hanyalah anak daripada anak laki-laki karena mereka bernasab kepadanya, tidak anak daripada anak perempuan. Cukup. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab fasalnya kena urai masalah lafaz daripada si wakif. Seandainya li sedara urang gekeun long wakaf hartanya kepada anak long dan cucu long, maka nyan dikehendaki payah terbagi sama rata di antara unyan mandum. Dan Imam Akhfash dan selain daripada gopnyan nya gebolehkan untuk dapat tamong alif lam dalam kalimat kullu. Menancik law seandainya getamah daripada kalimat diwatih bunuh ketamah ma tanasalu selama berketurunan ataupun sabuh generasi oleh generasi nyan ditunjuk ciinan kepada payah tapu sama rata di antara orang nyan. Karena kalimat yang tapu lebih nyan adalah untuk tapu sama rata pada keturunan. Dan pendapat Kim menyatakan kalimat yang tapu lebih nyan bak kata-kata batunan ba'na batunin nyan kan untuk takmim tapi untuk tapu urut. Dan seandainya si serorong gekun lon wakaf kepada anak long, kemudian cucu long, kemudian cicit long selama mereka berketurunan. Atau lon wakaf kepada anak long dan cucu long yang paling raya alihnya di bawahnya, ataupun cucu long yang gefun maka di bawahnya, nyan menyolaknya dakun ditunjuk kepada tertib. Maka hanya tak pakai harta wakaf bunuh kepada generasi yang pertama seandainya mantangna generasi yang gefun. Hanya tak pakai kepada generasi yang kedua seandainya mantangna yang gefun. Sedangkan kalimat Al-Awwali pada matan yang terbaca dengan jar tak i'rab sebagai badal. Dan hana ditamong cucu seandainya takun wakaf kepada anak menurut pendapat Ashah. Karena cucunya je takun bahawa nyan kenlah anak gok nyan. Dan pendapat kedua menyatakan cucunya ditamong karena tak amal kepada makna hakikat dan majaz. Sedangkan pendapat kelih yang kepegah anak daripada anak agam yang ditamong. Karena anak daripada anak agam bernasab kepada orangnya. Beda dengan anak daripada anak inong. Dan anak daripada anak inong ditamong bak surah wakaf seandainya tak pakai kalimat zuriyah dan nasal dan akib dan auladil aulad. Karena anak inongnya terbenar daripada mandum kalimatnya. Cukup.
Tengku peserta yang terakhir ah. Yang terakhir ni kalian ba halaman sir tu put ba tengah-tengah kana. Tengah-tengah ke Imam Nawawi wala yadkhulu auladul aulad. Kan? Ba sani termasuk kan? Alasan sani hamlan alal hakikat wal majad. Ya. Yang kita maksudnya hamlan alal hakikat wal majad nah. Berarti lafaz auladnya tak pakai kepada makna hakikat dan tak pakai ilm kepada makna majaz. Berarti lam saboh tempat berlaku dua buah makna. Hakikat dan man dalam kitab pengenal dalam kitab sawi dalam kitab bayan kahanjir bila memang nyan ka majaz karena na karinah maniah maka hanjut untuk iradah makna hakiki kan. Maksudnya kun raaitu asad fil hamam nya hanjut ya abuh maknainan asadan hakikian kanjut kepakeun karena maniah. Jadi gibancara ino berarti gehamal ke bandua makna yang sekaligus makna hakikat juga makna majaz. Yang kalian segi pendapat yang kedua. Kan nya lambayan hana bab kedua sabuh nampak kainan. Dalam kitab sawi sabuh sebagai mendapat inagat ba majaz sarah kana buh majaz makna terserah artinya majaz karena jihna karena maniah maka hanjut buh mana hakikat beda dengan kinayah kebuat kan kinayah karena hana karena maniah maka bisa tak iradahkan dua makna sekaligus makna drawajih dan makna yang lazim darinya. Karena maniah bak kinayah. Bak majaz karena mampu mana karena maniah. Karena yang maniah yang menegah. Menegah untuk istimal mana hakiki. Yang gimana? Ini ka hamlan alal hakikat wal majaz. Berarti sabuh lafaznya tak pakai bak lafaz yang pun tak pakai bak makna hakikat. Alinyan je tak istimal maknanya bak makna majaz. Ada ji memang dalam usulnya je tak pakai sabuh lafaz kedua buah penerapan makna. Sabuh tak pakai ke makna majaz, sabuh tu tak pakai ke makna hakikat roy. Tapi menyo karena nyo pendapat yang kuat lagi bunuh hanjut lagi kan. Hanjut tak istimal sabuh makna menyo na makna hakikat tak iradah hinan makna majaz. Menyo man. Menyo bukan je. Yang tahu yang maknyo. Nyo berarti legoknya na sabuh karenah kadang-kadang untuk yang je tak hamal ino. Pua karenah karena yang karena lagi karena maniah. Karena maniah itegah bu mana hakikat. Pua karena lain mana yang je buh mana sabuh tu. Yang ke karena menyejut buh makna hakikat dengan majaz nyan gekeun le Sirong ulama dalam kitab usul fikih ijtima' mutanafiyan musapat dua buah hal yang berlawanan. Mana untuk wate yang pun nilai sabuh lafaznya tak pakai bak makna hakikat. Jino untuk na kadang-kadang tak pakai sabuh lafaz bak makna hakikat afrad daripada makna hakikatnya hana darempok. Sehingga wate hana darempok makna hakikat nyo berpekuh iji berpaling kepada makna majaz ataupun hana. Ya, jadi ini untuk munyo seandainya dah dikedi lagi yo. Gekeun long wakaf kepada anak. Tapi bak sabuh masa tu gaknya hana anak lom. Ya, hana anak sama sekali hana anak. Nyan anaknya je tak hamal ke makna majaz sehingga dah pakai lagi yo. Ya, nyan je pahan. Maka ini gedamong dalam surahnya untuk dah dikedi hana anak iban. Wate gegelang matan wala yadkhulu auladul aulad fil waqfi alal aulad. Inan umum. Hana berbicara ke nana hana. Yang ne pegahanan takun berarti auladul aulad han rohana. Menyasani rohana daruh cucu. Karena menya ke anak nya memang dro makna, menya ke cucu dro makna, menya ke anak majaz kan? Karena gepuruh bandua yang maksud ulung pakai je gepuruh lo makna majazi. Padahal karena hanya makna hakikat.
Meno karena tak iktibar di fon makna hakikat ngon kepada makna majaz nyo daripada iradah si mutakalim. Menyo si mutakalim wate dikun sebuah makna fon di niat makna hakikat alenyan dudo di iradah lejih makna majaz nyan sah. Jadi dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan hanjut iradah makna hakikat bersamaan dengan makna majaz. Angka seandainya hentuk wate afrad daripada majaz nyan kadang ozor tak ada iradah makna daripada hakikat. Berartinya khusus matanya bak surah hana tujuh. Hana. Berartinya bak surah hana tujuh. Berartinya maksud berarti saninya itamang aulad pada wakaf anal aulad nyan bak urang yang gekun lung wakaf kana tapi weh hana ke. Nah, agaknya nanu. Tapi jino wate gekunyan dinte wate tak iradah makna majaz, nyan beuna iradah wate tak iradah makna ke majaz, nyo beuna iradah si mutakalim ile. Nangke dibarengi dengan iradah hakiki kan? Angka hanjut. Nangke ino pakon kuat yang pertama karena hanya kan berbicara kuat yang pertama berbicaranya lisani kibancara kayak petanggung makna hakikat berbarengan dengan makna majaz. Hana lundanya yang masalah tarjih. Lundanya yang masalah kibancara. Gehamal berbarengan makna hakikat makna majaz. Kiban. Pu wala sanggoknya. Adapun atuh kiban lah. Engkau kadang tertegah makna hakikat lagi benar pegah. Man mereka tertegah berarti hanjit berarti pakai yang gebejit. Menyohanjit. Karena karena maniah ka tertegah mana majaz jika yang pakai hanjit man menyokana karena maniah hanjit lebuh makna hakikat yang pakai hanjit man nyoh ke hana karina heno setiap gekun majaz tetap karena maniah mana sakit majaz kan lang kita sawinya lagi kan setiap majaz nya adalah karena maniah bu mana karena maniah karena yaitunya untuk buh mana hakikat. Kau yang pakai gebuh mana hakikat ini. Nyan guys, pakai gebuh makna hakikat berbarengan dengan makna majaz. Pakai. Beda itibar. Putra beda itibar. Pakai ji pakai karena apa? Karena beda itibar. Putra yang punya itibar beda pu. Berarti punya itibar dari wadah lafaznya ke makna hakikat ile. Duduk ke iradah halis mutakalim jut ke iradah makna majaz. Yang ke menyukai iradah ke makna majaz hanjut lebuh makna hakikat. Karena maniah. Paken igoknya gebuh lom paken. Berarti kan karena beda itibar. Paken gebuh lom makna hakikat menyukai gebuh makna majaz. Karena manua aja dah pakai. Hai kipa ke pegah bandua aja pakai ya. Je si pat ke pegah bandua aja pakai je si pat. Kita apa? Bujelah. Lang kita apa? Yang kana lang kita sawi hanjut. Lang kita pu yang pakai bandua. Berarti ino tak pakai sabun. Hana karena pegah lang kita pu hana kan? Hana kitab kan? Nah, kitab pula. Ada enggak dele. Nah, tapi memang tabuh lafaznya tidak pakai kepada makna hakikat dan tidak pakai kepada makna majaz. Nyan lagi kitab apa? Lang kitab sawi yang kamu tulis hanjut. Lang kitab apa yang hanjut? Lang kitab sawi hanjut tak segitu. Jelas lang sawi karena likarinatin maniatin. Makna karena maniah karinah yang dimane untuk boh makna haki kiban surah hadakan ra'aitu asadan fil hamam surah ibu ra'aitu rajulan syuja'an siddah yang surah haji kan wa tetakeun ra'aitu asad fil hamam surah haji lum kalan sira uragam yang cukup data beuh kaya surah haji kan surah haji hinan lum kalan urang dan lum kalan singa lang ngono kemenan surah haji pakeun karena me kada boh makna majaz hanjeut boh le makna haki
Hana berarti hana alasan pakon. Fikir ju 10 minit tu. Je, terima kasih. Mentang halaman set, yaitu pada faslun qauluhu waqaftu ala auladi wa auladi auladi. Nyan adalah salah satu daripada sigat ataupun lafaz waqaf. Ya kan? Ala apa kalimat dia? Ala apa kalimat? Huruf jar. Huruf jar nok ke Kufun. nak kufur. Kada iki mana isti ada di. Jadi yang namanya akad ataupun pada istilahnya pada makam akad yang namanya ala berfaedah kepada lil mudirrah. Sebagaimana yang dilikut tingat don alaihi lil amil ujratu misli. Mudarat di atas si malik, manfaat bagi si amil adalah ujrah misil. Maka di sini wajah kemudaratan yang na bagi si malik adalah mengeluarkan biaya yang dapat memberi manfaat kepada si amil berbentuk biaya tersebut ujrah misil. Menan kan? Ya. Jadi di sini ketika geken dengan waqaftu ala auladi wa auladi inan padahal yang rad kepada auladi yang pertama ataupun auladi yang kedua ataupun yang seterusnya sebagaimana uyub ente itu bukanlah mudirrah tetapi lil intifa. Di sini li dengku musannaf ka ke takwil makna lil mudirrah kepada makna lil intifa. Ketika intikal makna hakikat jelas secara otomatis bahwa berpindah kepada makna yang secara majaz. Menan kan? Ya. Yang pertama pertanyaannya nyan pe majaz. Nyan kon majaz. Kan majaz. Kon. Putra Syed, berarti makna lil intifa adalah makna hakikat yang dikandung oleh ala. Berarti alanya nembek tabuh makna intifa. Makna apa Syed? Makna mudirah haju. Kiban cara mudirrah ulun wakaf kepada anak. Jadi harta berbentuk secara mauquf tersebut ketika dimiliki oleh si anaknya manfaat ataupun mudarat. Lun wakaf sabah Honda ke drone. Kerana memiliki Honda mudaratkah ataupun manfaat? Mandua na. Kiban mandua? Menyo tak kala dari segi manfaat sama dengan le anaknya dicok manfaat bak harta yang dipakainya. Teman tu dari sisi lain, le anaknya kan payah diuruh. Ha, payah diuruh harta. Contoh lain. Ketika nasira urang wakaf sabah kitab gegedanya. Nyo tungku na sabah kitab lun wakaf ke rona. Ketika barang mauquf tersebut bak jarona, apakah drone tersebut memiliki kemudaratan ataupun memiliki keuntungan ataupun manfaat? Mandua boh na. Tentang masalah berbicara memelihara harta wakafnya hanya pembahasan di sini. Karena dari segi matan wakaf tu ala auladi. Tapi nyo kan berbicara masalah ala buno. Ya. Masalah ala yang faedah ala. Man menyo dah pegah ke mudirah bahkan haji mudirah. Karena mudirah bak wate tawakafnya najin mudirah. Na wajah mudirah berarti donjuk kitab kerana yang kitabnya lu wakaf kitab kerana berarti ronanya mudarat. Mudarat berarti merasa sedih. Berarti rana ketika nak urang wakaf tanah sedih ni. Kan urang wakaf tanah sedih. Tanya wate na urang wakaf tanah ke tanya
nyan mudarat kedanya orang ke herat segi tak pelihara dan nyan. Berarti mudarat yang na dalam mengurusi bukan diri wakaf tapi ma yata'allaku daripada wakaf ataupun indikator ataupun efek yang daripada wakaf. Sedangkan ketika tawakaf hana istilah kadalil mudirrah, karena hukum agama setiap adanya kemudaratan tetap hana anggap sah. Kan, tapi hino yang manfaat dia lebih raya daripada mudirrahnya. Jadi han salah dah pakai ala yang ke mudirrah benar. Sebab nak dikandung makna. Berarti ini mentang ala lil mudirrah. Kan ala lil intifa'. Kan. Syukran. Yang kalian kembali dalam kitab Johar, pada permulaan kitab Johar pada sallallahu alaihi wasallam inan nak bahas tentang pada masalah ala dan ila, ala dan lam yang berbentuk lil intifa dan lil mudirrah cuma pada dua pemakaian. Yang pertama pada akad, ala berfaedah kepada mudirrah dan lam berfaedah lil intifa. Begitu juga pada makam doa. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, santriwan dan santriwati, serta penonton live streaming dimanapun Anda berada. Peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 026 atas nama Tunku Muhammad Qaddafi, perwakilan dari Kabupaten Aceh Timur. Sebelum kita tutup cabang perlombaan Qiraatil Kitab Al-Mahalli, mari kita dengarkan sedikit arahan daripada Dewan Hakim Kitab Al-Mahalli. Wabarakatuh. Untuk menghilangkan tuhmah terhadap Dewan Hakim, kami selaku Dewan Hakim telah dipercaya oleh moderator untuk menilai setiap peserta. Aspek-aspek yang kami nilai yaitu harkah. Bila membaca harkah dalam keadaan merah ataupun istilahnya menghua, tone, ten, itu kami anggap salah. Karena ini berbentuk perlombaan. Dalam nahu dan saraf tidak ada yang namanya istilah tone dan ten. Yang ada tun dan tin. Yang kedua, tata cara kami menilai dari segi aspek maknanya, tidak ada yang namanya makna terjemahan itu adalah surah. Pemahaman makna terjemahan bukanlah surah. Surah tetap surah, pemahaman makna terjemahan tetap makna terjemahan. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan berakhir peserta barusan, maka berakhir pulalah peserta cabang Qiraatil Kitab Al-Mahalli pada Gebiar Muharram tahun 1443 Hijriah. Kami selaku moderator dan Dewan Hakim cabang Qiraatil Kitab Al-Mahalli ingin undur diri daripada hadirin dan hadirat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya kami